pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Hujan lebat mengguyur seluruh wilayah kota Bengkulu beberapa hari lalu membuat BPBD siaga tim tanggap darurat selama 24 jam. 3 kampung di Waikanan diterjang angin puting beliung yang disertai hujan lebat. Itulah di antara informasi yang akan kita hadirkan sore hari ini di hari Senin tanggal 8 Juli 2024 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar juga rekan Bunga, kami hadirkan Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari Bumi Rafflesia, Bengkulu. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabah Penanjung, Tebino tinggi, sembah disusun 10 jari, pertanda adat pemagar negeri. Jauh nian. Pendengar, hujan lebat yang mengguyur seluruh wilayah kota Bengkulu beberapa hari lalu, BPBD menyiagakan tim tanggap darurat selama 24 jam. Reporter Rizaldi Alfitara RRI Bengkulu melaporkan. Baik, dari Bengkulu dapat kami laporkan hujan lebat dengan intensitas tinggi telah mengguyur kota Bengkulu beberapa hari lalu. Merespon situasi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu telah membentuk tim siaga yang standby selama 24 jam di 9 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu Wilhopi menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana, termasuk stok penyangga pangan dan kebutuhan lainnya. Pihaknya juga telah menyiagakan personel agar dapat segera bertindak jika diperlukan penanganan serius. Melihat kondisi ini, pihaknya menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan menjaga kebersihan lingkungan guna mengurangi resiko banjir. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan adanya banjir dan bencana lainnya. Saat ini BPBD Kota Bengkulu masih terus memantau situasi dan siap memberikan bantuan. Kita sudah siap, ini perahu sudah bertambah, terus personil ini sudah kita lakukan piket 1 kali 24 jam. Ini setiap satu regu itu berjumlah 4 orang. Nah, sedangkan yang lain itu standby dan tidak boleh HP-nya dimatikan. Jadi apabila kejadian di malam hari, ini kita siap untuk mendukung termasuk saya. Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bengkulu telah mengeluarkan imbauan tentang potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang. BMKG menginformasikan bahwa cuaca ekstrim ini merata di wilayah Bengkulu dan meminta masyarakat untuk tetap waspada serta mengambil langkah pencegahan yang diperlukan. Dari RRI Bengkulu, Rizadi Alfitara melaporkan. Baik pendengar, dari Bengkulu kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takuk Raja. Dari siang. Pendengar, berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait waspada bencana alam yang dihimpun reporter RRI Rizky Amelia dari RRI Jambi. Nama saya Haryanto, saya selaku masyarakat di mana dari musim kemarau ke penghujan dan dari penghujan ke kemarau itu sangat rentan yang namanya longsor maupun bencana berupa banjir. Mungkin kami berharap pihak pemerintah daerah juga melihat ke pemukiman yang adanya aliran air tersebut. Nama saya Epi, selaku ibu rumah tangga, menyikapi tentang fenomena alam yang terjadi sekarang ini itu tidak terlepas dari mungkin kuasa yang dari atas, terus tak terlepas dari tangan manusianya. Jadi yang membakar hutan atau menebang pohon yang secara sembarangan atau secara liar itu akan berdampak, itu pengaruhnya terhadap itu pengikikasan tanah, apa nanti terjadi longsor, itu harus tetap hati-hati dan waspada. Baik, nama saya Purwono dari Jambi.
Untuk menghadapi musim pancaroba ini, bencana longsor itu memang sering terjadi seperti di Kabupaten Kerinci. Jadi bagi masyarakat Kerinci itu harus bersikap antisipasi ya. Karena kalau ada longsor, dia harus berjaga-jaga. Intinya jangan dia kelengahan atau dia tidak mengetahui tentang informasi longsor. Sehingga pas longsor kan dia sudah tidak ada di tempat. Baik pendengar, kita dari RRI Jambi tadi, sekarang kita akan menuju ke RRI Bintuhan. Andai painilah dikenal kau kayangan budaya dengan semboyan terkenal seasa sehinja entah itu zaman. Pendengar, BPBD Kabupaten Kaur meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan bencana di tengah kondisi cuaca ekstrim. Berikut laporan reporter RRI SB Bintuhan, Rohil Minalta. Di Kabupaten Kaur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kaur meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Pentingnya meningkatkan kewaspadaan ini dikarenakan masih sering terjadi cuaca yang tidak menentu, bahkan terkadang cenderung ekstrim. Kepala Bidang Kedaruratan Bencana BPBD Kaur Yanto Esos mengatakan hujan dengan intensitas tinggi masih sering terjadi. Mengingat di Kabupaten Kaur banyak sungai yang meluap apabila hujan melanda dengan intensitas lebat dan berlangsung lama. Untuk itu meminta kita untuk meningkatkan kewaspadaan apabila sewaktu-waktu kondisi ini terjadi, masyarakat sudah bisa mengantisipasi. Ini dari pemerintah Kabupaten Kaur melalui Badan Penanggulangan Bencana ini mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaur waspada kepada masyarakat yang ada di pinggiran pantai, hati-hati kalau gelombang yang besar atau yang mandi, anak-anak yang kecil harus waspada perahu nelayan. Udah tuh yang di pinggir sungai itu hati-hati kalau ada banjir. Kita harus ke tempat yang tinggi untuk pengamanan. Selain itu dikatakan Yanto untuk masyarakat pesisir pantai juga diminta berhati-hati, terutama para nelayan, karena ombak besar yang sering terjadi akhir-akhir ini. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, ada kejadian warga yang terseret ombak ketika sedang mandi laut karena gelombang tinggi tiba-tiba datang yang menghanyutkan korban. Untuk itu kehati-hatian perlu terus dilakukan agar hal-hal yang tidak kita inginkan bisa dihindari. Demikian Rohil Minalta, RRI Bintuhan melaporkan. Dari RRI Bintuhan, kami menuju ke RRI Sungai Liat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda. Dominan hujan, BPBD Pangkal Pinang menyiagakan personil dan menghimbau masyarakat melakukan mitigasi kebencanaan secara bersama. Reporter RRI Sungai Liat, Raditya Pinandita melaporkan. Apabila terjadi bencana, masyarakat jangan panik. Segera hubungi kami, BPBD Kota Pangkal Pinang. Kami akan standby 24 jam dalam melakukan penanganan bencana yang terjadi di Kota Pangkal Pinang. Kondisi cuaca di Kepulauan Bangka Belitung saat ini dominan terjadi hujan di sejumlah wilayah. Begitu halnya yang terjadi di Kota Pangkal Pinang yang disinyalir rawan menyebabkan kebencanaan seperti banjir. Terkait hal tersebut, Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi mengatakan pihaknya mengajak masyarakat bijak dan menyikapi setiap resiko kebencanaan dengan melakukan mitigasi kebencanaan secara optimal, terutama dengan proaktif dalam penyebar luasan informasi kebencanaan. Apabila terjadi bencana, masyarakat jangan panik. Segera hubungi kami, BPBD Kota Pangkal Pinang. Kami akan standby 24 jam dalam melakukan penanganan bencana yang terjadi di Kota Pangkal Pinang. Menurut Dedi Revandi, salah satu upaya yang paling mendasar namun wajib untuk dilakukan adalah menggerakkan kembali kegiatan peduli lingkungan sekitar dengan melibatkan
membutuhkan peran dan kerja bersama dalam membersihkan lingkungan. Kami berharap masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan mengaktifkan kembali gotong royong di wilayah kelurahan. Apabila masyarakat dalam satu kelurahan di RT RW apabila melaksanakan kegiatan gotong royong, kami minta juga dilibatkan dari BPBD. Kami akan menurunkan personil untuk membantu dalam kegiatan gotong royong. Upaya tersebut mendapatkan sambutan dan apresiasi langsung dari masyarakat Pangkal Pinang. Rino yang mengatakan, peran serta bersama dalam menciptakan kebersihan harus dapat digalakan di setiap lingkungan seperti kegiatan Jumat Bersih atau Minggu Bersih guna mencegah kebencanaan. Langkah positif mengantisipasi bencana banjir. Daerah kita memang sering langganan banjir. Semoga tahun ini enggak banjir lagi. Diharapkan dengan adanya pola kepedulian bersama dalam menyikapi kebencanaan melalui peduli lingkungan sekitar, resiko banjir dapat ditanggulangi dan diantisipasi. Dari Pangkal Pinang, RRI Sungai Liat, Raditya Pinandita melaporkan. Baik pendengar, sekarang kita menuju ke stasiun produksi Waikanan. Wai besaire, wai untung, mula jadi Waikanan. Igong pakuan khatu, wai ruang sehaluan. Angin puting beliung di sekitar atau disertai hujan lebat menerjang wilayah Kabupaten Waikanan di 3 kampung, yaitu Kampung Rumbih, Negara Ratu, dan Negara Sakti di Kecamatan Pakuan Ratu. Palastasi Tepu RRI Waikanan melaporkan. Dari angin puting beliungnya disertai dengan hujan deras. Itu kemarin ada beberapa rumah warga yang atapnya itu rusak. Angin puting beliung disertai hujan lebat yang terjadi pada pukul 16.20 waktu Indonesia bagian Barat menerjang wilayah Kabupaten Waikanan di 3 kampung, yaitu Kampung Rumbih, Negara Ratu, dan Negara Sakti di Kecamatan Pakuan Ratu yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi masyarakat. Setelah terjadinya angin puting beliung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Waikanan langsung melakukan pendataan di lapangan yang dibantu petugas kampung setempat, yang mana BPBD Kabupaten Waikanan mencatat terdapat rumah yang mengalami kerusakan namun tidak menimbulkan korban jiwa. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sufrianto mengatakan, bencana terjadi pada pukul 16.20 waktu Indonesia bagian Barat yang menerjang wilayah Kampung Rumbih, Negara Ratu, serta Negara Sakti. Ia mengatakan bencana puting beliung mengakibatkan 92 rumah mengalami kerusakan. Rata-rata terjadi pada atap atau genteng rumah yang mengalami rusak ringan serta berat dan 1 unit gedung serbaguna. Ia menambahkan terdapat 72 rumah rusak di Kampung Negeri Sakti, 14 rumah di Negeri Ratu, serta 9 rumah di Kampung Rumbih, yang total kerugian diperkirakan mencapai 120 juta untuk di 3 kampung yang terkena dampak dari angin puting beliung. Ya, untuk kejadian bencana puting beliung itu terjadi di 3 kampung di Kecamatan Pakuan Ratu. Dampak dari angin puting beliungnya disertai dengan hujan deras. Itu kemarin ada beberapa rumah warga yang atapnya itu rusak dan beberapa tanaman warga yang roboh. Juga ada pasar semu seperti balai pertemuan juga yang rusak juga atapnya itu. Untuk sementara dari pihak Kecamatan Kampung sudah mendata kerugian dan laporan sudah masuk ke Badan Penanggulangan Bencana. Dan dari BPBD nanti itu laporannya akan kami teruskan ke aplikasi ke Pusdalop, itu kita teruskan ke provinsi. Ia menghimbau agar masyarakat dapat lebih waspada terhadap perubahan ekstrim, di mana dalam 3 hari ke depan akan terjadi hujan yang disertai angin kencang. Palastasi Tepu, RRI Waikanan melaporkan. Baik pendengar, dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sunyi musinya. Seperti apa penanganan bencana karhutlah yang saat ini melanda sebagian wilayah di Sumatera Selatan? Kita akan dengarkan wawancara Nova Ariana bersama Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan. Ya, Pak, ini sebagai pembuka Pak, wawancara sedikit Pak. Saat ini seperti apa Pak sebenarnya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan? Karena kan sempat beberapa hari terakhir ini kan kayaknya nggak ada asap nih di Rasamak. Benar. Nah ini seperti apa nih Pak sebenarnya penanganan yang dilakukan sejumlah pihak terkait karhutlah ini Pak? Jadi penanggulangan bencana untuk penanggulangan karhutlah Sumsel ini sebenarnya kita sudah berusaha dan berupaya. Ketepatan memang kita sudah
berupaya baik itu dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni untuk pemadaman di lokasi yang terbakar saat ini. Ini memang yang memproduksi asap paling besar itu memang sebenarnya di daerah Oki, daerah Jungkal, Pampangan, Lampang, Riding, itu memang itu sudah kebakaran sekarang ini lahannya sudah mengenai lahan gambut, bukan lahan biasa, sudah masuk ke gambut dalam sudah kena. Ya, jadi lama gambut itu kan kalau di bawahnya tuh biasanya ada air, sekarang air nggak ada, ada resapan. Jadi sudah berupaya. Kita sudah sekarang ini yang masalahnya terkendala di lapangan sulit air. Kalau helikopter itu Pak, helikopter yang sering mondar-mandir itu Pak, apa itu Ya, Pak? Itu helikopter itu kan kita ada helikopter yang patroli yang mengecek lokasi yang terkini, update terbakarnya Karhutla Sumsel. Nah, untuk waterbombing pemadaman udara, helikopter yang kita gunakan itu waterbombing. Nah, ketepatan helikopter kita ini masih jumlahnya 6. Kita sudah personil dari TNI sudah dikerahkan ke lokasi. Masalahnya begitu sampai ke lokasi, sumber air tidak ada. Kita berdoa, kita kan ada TMC, ya. TMC minta mudah-mudahan. Terima kasih Pak Sudirman. Sehat selalu Pak Sudirman. Selamat terus bekerja. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Warta Belaja Sumba melalui Pro 1 RRI. Baik pendengar, dari RRI Palembang kita menuju ke SP Sungai Penuh. Jalan MH Tamrin, Kota Sungai Penuh mengalami kerusakan. Warga di kota atau di sana diminta berhati-hati saat melintas. Laporan kita akan dengarkan bersama Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh. Jalan di MH Tamrin, Desa Sumur Anyir, Kota Sungai Penuh sangat memprihatinkan. Akibat amblasnya jalan membuat lubang besar berdiameter 2 meter serta kedalaman 3 meter di tengah badan jalan. Hal ini mengganggu aktivitas arus lalu lintas bagi kendaraan yang akan melintas. Apalagi di saat jam sibuk kendaraan terpaksa diberlakukan satu arah dan harus bergantian saat melintas. Salah seorang warga, Eka Putra, mengatakan kondisi jalan berlobang ini sudah terjadi 1 bulan. Untuk menghindari kecelakaan, warga terpaksa memasang kayu dan batu di sekitar lokasi agar tidak dilintasi pengendara. Di samping itu, jalan yang berlobang ini disebabkan oleh tergerusnya air serta beratnya beban muatan mobil yang melintas. Yang berlobang itu sekitar 1 bulan lah. Yang kedua, kami kan bisa penyakit kan. Karena kami yang melihat setiap hari kan, tentu kami pasanglah rambu-rambu dari kayu, dari batu kan, menghindarkan supaya warganya lewat tidak masuk dalam lubang itu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi kan mobil besar-besar lewat kan, mobil tronton. Warga sangat menanti adanya perbaikan jalan tersebut guna menghindari terjadinya kecelakaan. Demikian Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh kita menuju ke Provinsi Lampung. Polres Lampung Tengah menetapkan seorang oknum anggota DPRD Lampung Tengah berinisial SMSM berusia 42 tahun sebagai tersangka atas kasus penembakan dalam acara resepsi pernikahan. Dwi Pranyoto dari RRI Bandar Lampung melaporkan. Polres Lampung Tengah menetapkan seorang oknum anggota DPRD Lampung Tengah berinisial MSM 42 tahun sebagai tersangka atas kasus penembakan dalam acara resepsi pernikahan.
Dalam perkara yang menewaskan seorang warga bernama Salam, 35 tahun, MSM dikenakan pasal berlapis. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan, penetapan MSM sebagai tersangka setelah pihaknya melakukan gelar perkara. MSM dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 359 ayat 1 KUH Pidana tentang kelalaian yang menyebabkan meninggal nyawa seseorang dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, MSM kemudian ditahan di Mapolda Lampung. Pada saat kegiatan acara penyambutan pihak desa, tiba-tiba MSM sebagai warga yang ditokohkan membunyikan senjata api laras panjang dan senjata api jenis pistol. Kemudian pada saat membunyikan senjata api jenis pistol, tiba-tiba mengenai korban yang sedang duduk di gorong-gorong dan jatuh tersungkur ke depan. Selanjutnya, MSM bersama supir pribadinya membawa ke Puskesmas Seputi Surabaya. Setibanya di Puskesmas Seputi Surabaya dinyatakan kritis oleh pihak medis. Selanjutnya dirujuk ke rumah sakit terdekat. Namun dalam perjalanan memastikan terlebih dahulu keadaan korban di klinik medikal Artarumbia. Namun korban dinyatakan meninggal dunia. Diketahui peristiwa penembakan terjadi pada Sabtu pagi, 6 Juli 2024, di sebuah resepsi pernikahan di Lampung Tengah untuk menyambut keluarga besan. Tersangka hadir sebagai warga yang ditokohkan untuk melepaskan tembakan sambutan. Namun senjata api yang digunakan oleh MSM malah mengarah ke seorang warga yang saat itu tengah berada di lokasi. Warga kemudian membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun dalam perjalanan, korban menghembuskan nafas terakhir. Dwi Pranyoto, RRI Bandar Lampung, melaporkan. Laporan Dwi Pranyoto dari RRI Bandar Lampung mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk hari ini dari RRI Palembang, hari Senin 8 Juli 2024. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadier bersama rekan Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.